Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peternak ayam di Indonesia. Karena sampai saat ini kami masih bisa menikmati ayam goreng yang enak dan telur yang bergizi tinggi. Perkenalkan, nama saya Yanja Anas. Izinkanlah saya mewakili teman-teman saya, Muhammad Sulaiman, Munifah Wahyudin, Rosaria Ika Pratiwi, dan Vivian Anissa. Kami dari program studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kesehatan manusia, yaitu ancaman resistensi antibiotik. Materi ini kami tujukan kepada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peternak ayam di Indonesia dan juga kepada mahasiswa bidang kesehatan yang saat ini sedang belajar tentang antibiotik. Agar kedepannya kita bersama-sama lebih bijak dalam menggunakan antibiotik ini dalam melakukan pekerjaan kita ke depannya, untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik pada manusia dan pada hewan ternak. Oleh karena itu, topik yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah cegah resistensi antibiotik dengan cara tidak memberikan antibiotik berlebihan pada hewan ternak unggas. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang apa itu resistensi antibiotik, mari kita lihat kembali apa yang disebut dengan antibiotik. Antibiotik adalah obat keras yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Sekali lagi, antibiotik ini adalah obat keras, sehingga antibiotik tersebut hanya dapat diperoleh dari resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Antibiotik merupakan salah satu keajaiban yang pernah ditemukan oleh umat manusia dalam mengobati penyakit. Semenjak ditemukan di awal abad ke-19, antibiotik ini dapat menurunkan angka kematian secara signifikan karena penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Sejalan dengan itu, semenjak ditemukannya antibiotik, telah terjadi peningkatan konsumsi antibiotik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Antibiotik-antibiotik tersebut telah banyak digunakan untuk mengobati penyakit infeksi pada manusia dan juga pada sektor peternakan. Berikut adalah peta penggunaan antibiotik untuk hewan ternak, dan dapat kita lihat di sini hampir seluruh negara menggunakan antibiotik untuk peternakan. Antibiotik digunakan pada produksi ternak untuk meningkatkan kesehatan hewan dan produktivitas. Dari 228 negara, konsumsi antibiotik pada ternak secara konservatif diperkirakan sebesar 63.151 ton pada tahun 2010 dan diproyeksikan akan naik sebesar 67% menjadi 105.596 ton pada tahun 2030. Dan kalau kita lihat di Asia, hotspot penggunaan antibiotik secara besar-besaran terjadi pada gambar yang berwarna orange, merah, dan ungu. Dan kalau kita lihat dari konteks Indonesia, beberapa daerah di Indonesia juga sangat menggunakan antibiotik secara besar-besaran, khususnya di Pulau Jawa. Nah, sekarang masalahnya apa? Penggunaan antibiotik secara besar-besaran oleh para peternak dan tanpa diikuti dengan edukasi yang memadai oleh tenaga kesehatan di bidang peternakan, maka ada kemungkinan penggunaan antibiotik ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya, dosis yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi lebih rendah daripada dosis terapi, dan ini berpotensi menimbulkan resistensi antibiotik. Selain itu, para peternak ternyata juga menggunakan antibiotik untuk tujuan lain, yaitu sebagai agen pemacu pertumbuhan. Dan ini sangat berbahaya karena sudah tidak sesuai lagi
dengan indikasi penggunaan antibiotik untuk pengobatan penyakit infeksi. Penggunaan antibiotik untuk pemicu pertumbuhan jelas akan mengakibatkan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh ternak akan terancam, dan sebagian dapat bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan akhirnya mampu menghindarkan dirinya dari kematian akibat efek antibiotik. Dan keadaan inilah yang menyebabkan bakteri penyebab penyakit menjadi resisten terhadap efek dari antibiotik. Resistensi antibiotik itu sendiri adalah kebalnya bakteri penyebab penyakit terhadap antibiotik. Artinya, ketika seorang sakit, bakteri itu tidak mempan lagi dibunuh oleh antibiotik, yang pada akhirnya mengakibatkan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Dan kondisi ini telah menjadi krisis global di seluruh dunia yang mengancam kesehatan manusia, di mana suatu saat tidak ada lagi antibiotik yang mampu mengobati penyakit infeksi, dan diprediksi angka kematian manusia akan meningkat karena adanya resistensi antibiotik ini. Selain itu, bakteri penyebab penyakit hanya dapat diobati dengan antibiotik yang kelasnya lebih tinggi. Padahal antibiotik yang kelasnya tinggi ini seperti vancomycin, meropenem, harganya sangat mahal, dan otomatis resistensi antibiotik ini akan menyebabkan mahalnya biaya terapi untuk pengobatan. Bukan tidak mungkin pengobatannya menjadi gagal dan mengakibatkan kematian pada pasien. Sekarang mari kita kaji, bagaimana sih resistensi antibiotik itu bisa terjadi? Di dalam tubuh manusia, secara umum ada bakteri yang tidak menyebabkan penyakit, kita sebut sebagai flora normal. Dan ada bakteri yang menginfeksi pada manusia yang pada akhirnya akan menyebabkan penyakit tertentu. Nah, ketika diobati dengan antibiotik, harusnya seluruh bakteri penyebab penyakit ini dapat terbunuh sehingga pasien dapat sembuh dari penyakit infeksi. Akan tetapi, bakteri sendiri mempunyai mekanisme pertahanan tubuh. Lama-kelamaan, mereka akan mulai mengalami mutasi untuk menghasilkan protein-protein yang dapat mengakibatkan tubuh mereka menjadi lebih kebal. Dan apabila antibiotik digunakan dalam dosis yang lebih rendah daripada dosis terapinya, maka bakteri-bakteri yang sudah kebal ini tidak akan mampu terbunuh karena penggunaan antibiotik yang umum digunakan. Bakteri tersebut tetap dapat membelah diri, berkembang biak, bahkan dapat menularkan gen kebalnya pada bakteri yang belum kebal. Sehingga pada akhirnya bakteri yang mampu dibunuh oleh suatu antibiotik akan ikut-ikutan menjadi kebal, dan selanjutnya bakteri tersebut mengakibatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh antibiotik biasa. Untuk membunuhnya dibutuhkan antibiotik yang kelasnya lebih tinggi, dan tentu saja suatu saat kita akan kehabisan antibiotik, tidak punya lagi antibiotik yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi. Dan kondisi inilah yang nantinya akan sangat berbahaya dan mengancam serta meningkatkan angka kematian di masa depan. Seperti yang kita ketahui, penemuan antibiotik di 20 tahun belakangan ini tidak lagi begitu banyak. Tidak seperti sebelum tahun 90. Antibiotik banyak ditemukan. Tetapi sejalan dengan itu, bakteri penyebab penyakit pun juga mulai resisten terhadap antibiotik. Contohnya adalah penisilin, ditemukan tahun 1928. Dalam kurun waktu sampai tahun 1940, antibiotik penisilin ini mampu membunuh bakteri penyebab penyakit yang umum terjadi pada saat itu. Pada awal tahun 1940, penisilin sudah tidak lagi mampu membunuh bakteri tersebut, di mana kita menyebutnya bakteri tersebut telah mulai resisten terhadap penisilin. Pada gambar berikut dapat kita lihat perbandingan penemuan antibiotik dengan terjadinya resistensi antibiotik. Penemuan antibiotik cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan bahkan tidak ada lagi antibiotik baru yang ditemukan
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara itu, angka resistensi antibiotik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan kondisi ini sangat mengancam kehidupan umat manusia terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bagaimana suatu bakteri bisa resistensi terhadap antibiotik? Setidaknya ada 3 cara yang dilakukan oleh bakteri agar mereka resisten terhadap suatu antibiotik. Yang pertama, karena memang bakteri tersebut punya resistensi bawaan atau yang kita kenal dengan resistensi primer. Bakteri dapat memproduksi enzim-enzim yang dapat menghancurkan antibiotik ketika mereka masuk ke dalam tubuh, seperti enzim beta-laktamase, aminoglukosidase. Enzim beta-laktamase akan dapat menghancurkan antibiotik dari golongan beta-laktam, seperti amoksisilin dan lain sebagainya. Dan resistensi ini kita kenal dengan resistensi bawaan atau resistensi primer. Yang kedua, resistensi antibiotik dapat disebabkan karena suatu bakteri berinteraksi atau terpapar dalam waktu yang cukup lama dengan sebuah antibiotik, di mana bakteri tersebut dapat bertahan hidup dan akhirnya memungkinkan terjadinya mutasi pada bakteri tersebut. Sehingga ketika mereka terpapar oleh antibiotik yang sama, maka mereka tidak akan mampu terbunuh atau mereka mampu bertahan hidup. Resistensi seperti ini kita sebut dengan resistensi dapatan atau resistensi sekunder. Dan yang ketiga, suatu bakteri dapat resisten terhadap antibiotik karena mereka mendapatkan gen kekebalan terhadap antibiotik tertentu dengan cara kontak langsung dengan bakteri yang sebelumnya telah resisten. Dan resistensi seperti ini kita kenal dengan resistensi episomal. Lebih detail lagi, resistensi antibiotik dapat terjadi melalui beberapa cara. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah mereka mampu memproduksi enzim-enzim yang dapat merusak antibiotik. Contohnya tadi adalah enzim beta-laktamase, sehingga bakteri yang memiliki enzim beta-laktamase tidak akan mampu terbunuh oleh antibiotik golongan beta-laktam. Perlu antibiotik lain yang mampu menonaktifkan enzim beta-laktamase ini terlebih dahulu, dan selanjutnya antibiotik yang lainnya mampu membunuh bakteri yang memiliki enzim beta-laktamase tersebut. Yang kedua, bakteri mengalami mutasi. Mutasi yang terjadi dapat pada membran sel, protein pengangkut atau protein carrier dari antibiotik, dan selanjutnya mereka juga mampu membuat suatu protein carrier baru yang bertugas untuk mengeluarkan antibiotik dari dalam sel. Mutasi yang terjadi pada membran mengakibatkan antibiotik nggak bisa masuk ke dalam sel dan menemui target aksinya. Begitu pula dengan terjadinya mutasi pada protein carrier dari antibiotik. Protein carrier ini tidak bisa lagi mengenali antibiotik yang akan masuk ke dalam sel, sehingga antibiotik tertahan di luar sel bakteri. Dan yang ketiga, bakteri yang mampu memproduksi protein carrier baru akan mengeluarkan antibiotik yang telah masuk ke dalam sel, sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan target aksinya dan selanjutnya membunuh bakteri. Mekanisme resistensi selanjutnya dikaitkan dengan kemampuan bakteri mengalami mutasi sehingga mereka mampu mengubah target aksi antibiotik menjadi protein mutan. Akhirnya, antibiotik tidak memiliki target lagi di dalam sel tubuh bakteri, yang mengakibatkan antibiotik tersebut tidak dapat membunuh bakteri. Demikian tadi detail dari mekanisme resistensi antibiotik oleh bakteri. Ya, sehingga dengan memahami hal ini, ya diharapkan kita semua dapat bijak menggunakan antibiotik. Sekarang mari kita bahas sumber dari resistensi. Setidaknya ada 2 sumber di sini. Yang pertama yang tidak bisa dikendalikan, dan yang kedua adalah sumber resistensi yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan adalah terjadinya mutasi secara alami dari bakteri. Contohnya tadi adalah bakteri yang mampu memproduksi enzim-enzim tertentu yang akan menghancurkan antibiotik
ketika antibiotik tersebut masuk ke dalam tubuh bakteri. Dan mutasi ini selalu terjadi seiring dengan perjalanan waktu. Dan sumber yang kedua adalah yang dapat dikendalikan, yaitu penggunaan antibiotik oleh manusia, baik untuk mengobati penyakit infeksi atau penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Resistensi yang bersumber dari manusia ini dapat berasal dari penggunaan antibiotik yang tidak tuntas. Jika seseorang mengalami penyakit infeksi dan mendapatkan resep antibiotik, maka seharusnya antibiotik itu digunakan sampai habis. Nah, terkadang orang-orang di Indonesia ini kurang mendapatkan informasi yang cukup sehingga mereka terkadang menghentikan penggunaan antibiotik tatkala mereka merasa telah sembuh. Padahal antibiotik itu harus digunakan sampai habis dan tidak boleh disimpan, apalagi digunakan untuk mengobati keluarganya yang lain yang mengalami sakit yang sama. Karena belum tentu penyakitnya betul-betul sama dan mampu diobati oleh antibiotik yang sama juga. Penggunaan antibiotik yang tidak tuntas ini akan mengakibatkan tidak terbunuhnya semua bakteri penyebab penyakit. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ya, antibiotik yang mampu bertahan hidup berpotensi untuk mengalami mutasi dan akan menjadi kebal atau resisten ketika mereka terpapar dengan antibiotik yang sama pada masa-masa yang akan datang. Penyebab yang kedua adalah pembuangan antibiotik ke lingkungan yang tidak benar oleh manusia. Antibiotik ini harus habis dan tidak boleh disimpan, apalagi dibuang ke lingkungan. Ketika antibiotik ini dibuang ke lingkungan, seperti saluran air atau ditimbun dalam tanah, maka ini tentu saja akan mempengaruhi bakteri-bakteri yang ada di tanah dan di air. Mereka akan terpapar dengan antibiotik dan mampu bertahan, bahkan mereka juga mampu mengalami mutasi karena efek yang tidak tuntas dari antibiotik ini. Sumber yang selanjutnya adalah penggunaan antibiotik pada hewan ternak seperti ayam, sapi, dan hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan kesayangan. Penggunaan antibiotik pada hewan juga harus melalui supervisi oleh dokter hewan, karena berpotensi disalahgunakan apabila tidak mendapatkan informasi yang cukup dari dokter hewan. Penggunaan antibiotik yang secara sembarangan atau diperoleh dari sumber lain yang tidak berdasarkan resep dokter berpotensi mengakibatkan penggunaan antibiotik dengan dosis yang rendah. Apalagi jika antibiotik itu digunakan sebagai pemacu pertumbuhan. Saya pernah melihat beberapa video yang tampil di YouTube tentang penentuan takaran antibiotik yang dimasukkan ke dalam pakan atau minuman. Ya, mereka menggunakan antibiotik tersebut dengan takaran sendok dan tidak ditimbang. Padahal dari informasi yang ada dalam kemasan, dosis untuk pakan jelas. Dan mereka juga menggunakan antibiotik tersebut pada hewan yang tidak sakit. Sehingga kecenderungan penggunaan antibiotik dengan dosis di bawah dosis terapi ini akan sangat besar sekali. Dan bakteri yang ada di dalam usus hewan peliharaan seperti ayam, sapi, terutama untuk ayam potong, ini akan berpotensi membuat bakteri normal di usus ayam itu akan kebal terhadap antibiotik. Selanjutnya, bakteri tersebut akan keluar melalui kotoran ayam, mencemari tanah, dan digunakan sebagai pupuk terkadang yang akan mencemari sayur-sayuran dan buah-buahan, serta sumber makanan yang berasal dari tanah. Pada akhirnya, antibiotik yang dicampur pada pakan dan minuman juga tidak dibuang dan tidak diolah lebih lanjut sehingga menyisakan residu antibiotik pada air minuman dan pakan. Dan ini mencemari tanah yang ikut aliran air ke dalam air minum yang berpotensi mencemari air minum serta makanan dan sayuran yang berasal dari pertanian. Bakteri-bakteri yang telah resisten pada hewan ternak seperti ayam, sapi, juga berpotensi meninggalkan residu bakteri pada produk olahan mereka, seperti daging, susu sapi, daging ayam, bahkan telur ayam. Bakteri ini terkadang masih ada di dalam produk-produk makanan tersebut,
apalagi jika dimasak dengan cara yang tidak higienis. Bahkan ketika telah dimasak dengan cara higienis pun, hasil penelitian menunjukkan masih ada kandungan bakteri pada produk-produk tersebut. Bahkan beberapa bakteri tersebut adalah bakteri telah resisten obat, yang memungkinkan ketika dimakan oleh manusia, maka itu menjadi sumber infeksi yang menyebabkan penyakit, dan bakteri tersebut selanjutnya dapat memindahkan gen resisten mereka kepada bakteri-bakteri yang ada di dalam usus manusia. Bakteri yang awalnya ada di usus ini aman dan tidak menyebabkan penyakit, akhirnya juga bisa ikut-ikutan resisten dan berubah tingkat patogenesisnya. Bakteri ini selanjutnya dapat menginfeksi dan menimbulkan penyakit pada manusia. Dan celakanya lagi, antibiotik telah resisten terhadap bakteri tersebut. Sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari antibiotik yang mampu membunuh bakteri yang telah resisten tersebut. Seperti yang saya sampaikan juga di awal, bakteri tersebut hanya akan mampu dibunuh oleh antibiotik yang kelasnya lebih tinggi. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin kita sudah tidak punya lagi antibiotik yang disimpan, dan antibiotik pilihan terakhir yang efektif membunuh bakteri. Nah, bagaimana dengan penggunaan antibiotik pada peternakan ayam potong di Indonesia? Seperti yang telah kita ketahui bahwa produksi ayam potong di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2018 telah meningkat secara drastis. Hal ini wajar karena ayam merupakan salah satu sumber daging yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Unit produksi ayam potong yang dikelola secara modern mampu menghasilkan ayam siap potong dalam waktu 6 minggu saja. Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan antibiotik. Data berikut adalah hasil survei dari 40 peternakan ayam potong di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar, Jawa Tengah. Dari data ini, banyak sekali macam antibiotik yang telah digunakan, baik itu untuk tujuan pengobatan karena penyakit infeksi pada ayam, ataupun karena penggunaan antibiotik sebagai agen pemicu pertumbuhan. Dari data ini, dapat kita lihat bahwa antibiotik yang paling banyak digunakan adalah enrofloxacin, kemudian oxytetracycline, tetracycline, dan erythromycin, serta bacitracin. Kalau dilihat dari mana peternak ini mendapatkan antibiotik, hasil penelitian menunjukkan bahwa antibiotik itu banyak diperoleh dari toko pakan ataupun toko obat ternak, diikuti dari agen atau pemasok pakan dan obat-obatan yang di sini disebut sebagai technical service obat atau pakan. Hanya 5% saja peternak yang memperoleh antibiotik yang berasal dari resep dokter hewan. Dan berdasarkan data ini, dapat kita prediksi sebagian besar peternak tidak memperoleh informasi yang cukup, terutama tentang pengaturan dosis pada pemberian antibiotik. Dan bisa juga kita prediksi bahwa penggunaan antibiotik ini lebih banyak untuk agen pemacu pertumbuhan. Hanya 5% antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh ayam-ayam tersebut. Dari sisi pengetahuan peternak tentang resistensi antibiotik, ternyata juga diperoleh data bahwa mereka memiliki pengetahuan yang rendah terhadap antibiotik. 72,5% peternak memiliki pengetahuan yang rendah terhadap resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini semakin umum terjadi dan angka kejadiannya meningkat. Kalau kita lihat dari sisi bakteri yang telah mengalami resisten obat yang berasal dari hewan ternak, di antaranya adalah MRSA atau Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Kemudian juga ada VRE atau Vancomycin Resistant Enterococcus. Serta ada bakteri yang namanya Fluoroquinolone Resistant Pseudomonas aeruginosa. Kemunculan bakteri ini terus meningkat mulai dari tahun 1981 hingga tahun 2021 dan terus meningkat hingga saat ini. Berdasarkan isolat bakteri yang diperoleh dari daging ayam, ternyata
beberapa bakteri tersebut juga telah resisten terhadap antibiotik tertentu. Seperti tetrasiklin telah resisten pada 33,3% isolat bakteri dari daging ayam. Diikuti dengan streptomycin 28,3%, ampicillin, gentamicin, dan kanamicin. Hal ini menunjukkan secara nyata bahwa bakteri resisten obat atau resisten terhadap antibiotik juga terdapat di dalam daging ayam. Dan beberapa di antaranya telah resisten terhadap antibiotik. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu sumber penyebab infeksi adalah bakteri yang telah resisten obat yang terdapat di dalam daging ayam. Berikutnya, ini adalah data kepekaan E. coli yang diisolasi dari peternakan ayam petelur. Dan ternyata, bakteri E. coli ini telah resisten terhadap beberapa antibiotik. Antibiotik yang telah banyak resisten terhadap E. coli ini diantaranya adalah tetrasiklin, ampicillin, dan sulfamethoxazole. Pola resistensi yang sama juga ditemukan dari isolat bakteri yang berada di sekitar kandang. Bakteri yang ditemukan di sekitar kandang juga ternyata telah resisten terhadap tetrasiklin, ampicillin, dan amikasin. Padahal amikasin ini termasuk salah satu antibiotik yang kelasnya tinggi. Dan bisa kita bayangkan, apabila kita terinfeksi oleh bakteri yang ada di sekitar kandang, misalnya masuk melalui makanan yang kurang higienis, maka penyakit infeksi yang kita alami tidak akan mampu lagi diobati oleh tetrasiklin, ampicillin, bahkan amikasin. Beberapa temuan lain terhadap resistensi antibiotik yang berasal dari peternakan unggas adalah telah resistennya antibiotik golongan fluorokinolon terhadap Campylobacter species, suatu antibiotik yang dapat menjadi penyebab diare infeksi. Selanjutnya adalah bakteri Enterococcus species, juga telah resisten terhadap antibiotik golongan aminoglikosida, ampicillin, dan vancomycin. Bakteri-bakteri ini juga ditemukan di peternakan unggas atau ayam. Dan yang terakhir adalah bakteri Salmonella species. Terakhir, bakteri ini juga ternyata telah diketahui resisten terhadap antibiotik golongan cephalosporin, quinolone, dan tetrasiklin. Jadi, telah banyak sekali antibiotik yang resisten terhadap bakteri-bakteri penyebab utama dari penyakit, khususnya pada penyakit diare infeksi. Nah, apa yang mengancam kita dari masalah resistensi antibiotik ini? Ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita semua dan tanggung jawab bersama. Menurut Jim O'Neill dalam review artikelnya, resistensi antibiotik ini bukanlah sekedar teori, tapi merupakan ancaman yang nyata buat kita semua. Saat ini setiap hari 700.000 orang di dunia meninggal disebabkan karena resistensi antibiotik. Dengan kata lain, antibiotik tidak mampu menyembuhkan mereka dan mengakibatkan kematian. Dan jika kita tidak mengambil aksi apa-apa, seperti pemerintah, kemudian dokter, peternak, dan semua pihak yang terlibat secara bersama-sama, maka kita akan sampai pada keadaan di mana 10 juta orang di dunia akan meninggal setiap tahunnya karena resistensi antibiotik pada tahun 2050. Para ahli epidemiologi telah memprediksikan hal tersebut. Bahkan, tingkat kematian karena resistensi antibiotik ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan lebih tinggi dari kematian yang disebabkan oleh kanker, diabetes mellitus, dan karena akibat kecelakaan lalu lintas. Tentu saja ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kita semua. Di Asia sendiri, diprediksi pada tahun 2050, jika tidak ada gerakan yang kita ambil, maka sekitar 4.730.000 orang di dunia pada setiap tahunnya akan meninggal karena resistensi antibiotik. Dan prediksi angka kematiannya paling tinggi di seluruh dunia. Dan tentu saja kita di negara Indonesia menjadi warga yang paling terancam karena resistensi antibiotik ini. Nah, salah satu langkah yang kita ambil dan disepakati oleh semua pihak di dunia adalah pelarangan penggunaan antibiotik
untuk pemacu pertumbuhan. Data terkini menyebutkan 77 negara dari 158 negara telah melarang penggunaan antibiotik sebagai agen pemicu pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tentu ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Dari negara-negara yang menerapkan pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemicu pertumbuhan, ada salah satu contoh studi kasus di Denmark pada tahun 1999. Dari industri ayam potong di Denmark, dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark, ternyata pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemicu pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan ternak untuk bertahan hidup. Justru yang terjadi sebaliknya, konversi pakan yang digunakan ternyata juga meningkat dari 1,78 menjadi 1,796. Begitu juga dengan efisiensi pakan juga meningkat sampai 1,83 setelah pelarangan penggunaan antibiotik sebagai agen pemacu pertumbuhan. Tentu saja ini kabar mengembirakan bahwa dengan tidak menggunakan antibiotik sebagai agen pemacu pertumbuhan, ternyata juga mampu meningkatkan produktivitas dari peternakan unggas atau peternakan ayam potong. Jadi, mulai sekarang mari kita hentikan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan hewan dapat kita lakukan dengan cara yang lain selain menggunakan antibiotik. Misalnya dengan menjaga higienitas kandang, kemudian rajin membersihkan tempat pakan dan tempat minum, misalnya seminggu sekali, sehingga ayam akan terhindar dari penyakit infeksi. Dengan demikian mereka tetap sehat dan tetap dapat mengkonsumsi makanan seoptimal mungkin, dan dengan itu akan memicu pertumbuhan mereka lebih pesat dan memenuhi target yang diinginkan. Nah, apa permasalahan penggunaan antibiotik pada hewan ternak di Indonesia, terutama unggas? Nah, ternyata pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah penggunaan antibiotik sebagai agen pemacu pertumbuhan. Ada beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 22 mengatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan. Tentu saja ini maksudnya adalah antibiotik untuk pemacu pertumbuhan. Dan di pasal 51, obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dari resep dokter hewan. Kemudian pada butir kedua, pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Jadi di sini jelas penggunaan antibiotik hanyalah untuk pengobatan penyakit infeksi dan harus berada di bawah supervisi dokter hewan. Dan Bapak Ibu peternak dilarang menggunakan antibiotik sebagai imbuhan pakan atau untuk pemacu pertumbuhan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017, Pasal 17 dinyatakan bahwa dalam hal keperluan terapi, antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 hari. Nah, perlu kita garis bawahi, di sini ada kata-kata dalam dosis terapi. Penentuan dosis terapi tentu saja berdasarkan resep dokter hewan dan harus dihitung dengan tepat. Dan tentu saja cara perhitungannya nanti akan diajarkan oleh dokter hewan kepada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peternak ayam. Dan di dalam Peraturan Menteri Pertanian ini ada beberapa antibiotik yang dilarang digunakan untuk hewan. Jadi penggunaan antibiotik tersebut haruslah sesuai dengan indikasi penyakit hewan dan hanya dapat ditentukan oleh dokter hewan. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa menentukan antibiotiknya sendiri karena belum tentu sesuai untuk penyakit yang dialami oleh ternak.
Bisa-bisa bakterinya nanti menjadi resisten terhadap antibiotik yang Bapak Ibu berikan karena tidak sesuai dengan penyakitnya. Nah, permasalahan yang ada di Indonesia adalah undang-undangnya telah ada, peraturan Menteri Pertaniannya telah ada, yang kurang adalah sosialisasi dan pengawasannya. Lemahnya pengawasan penggunaan antibiotik ini mengakibatkan antibiotik ini dapat diperoleh secara mudah dan bebas, bahkan ada yang dijual secara online. Akses yang mudah ini tentu saja akan mengarah pada penyimpangan dan penyalahgunaan antibiotik. Bapak Ibu peternak ternyata juga dapat menggunakan antibiotik ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang tentu saja belum tentu tepat untuk mengobati penyakit yang diderita oleh ternak ayamnya. Penggunaan antibiotik yang berlebihan ini dengan tanpa disertai informasi yang lengkap seperti pengaturan dosis, cara pembuangan limbah dari sisa antibiotik yang terdapat dalam pangan atau air minum, juga berpotensi mencemari lingkungan, seperti sisa pakan dan sisa air minum yang dibuang secara sembarangan ke saluran air atau disiramkan begitu saja ke tanah. Dan ini tentu saja akan mengakibatkan terganggunya mikroflora atau bakteri yang secara alami ada di dalam tanah dan air, akhirnya mereka mengalami mutasi dan resisten terhadap antibiotik. Dan bisa kita bayangkan ketika bakteri yang ada di tanah dan di air masuk ke dalam tubuh manusia, maka bakteri ini tentu saja tidak dapat lagi diobati dengan antibiotik karena mereka telah resisten. Dan oleh karena itu, mohon Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peternak untuk dapat berkonsultasi dengan dokter hewan terdekat atau pusat kesehatan ternak terdekat untuk penggunaan dan pengelolaan antibiotik ketika menggunakan antibiotik sebagai obat untuk terapi penyakit hewan ternaknya. Lemahnya kesadaran tentang praktik-praktik yang baik ini tentu saja dapat kita perbaiki Bapak Ibu. Yang pasti, penggunaan antibiotik secara berlebihan dan tidak tepat akan mendorong penyebaran resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan pada ternak hewan, baik hewan di darat ataupun di air seperti ikan, ini tentu juga akan meningkatkan resistensi antibiotik. Bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai penjual obat atau pakan ternak juga perlu menyadari hal ini. Ketersediaan antibiotik yang dapat diakses dengan terlalu mudah oleh masyarakat ini juga mendorong praktek-praktek yang tidak tepat yang juga akan berpotensi menimbulkan resistensi antibiotik. Dan penggunaan antibiotik tanpa batas dapat menyebabkan meningkatnya bahaya kesehatan dan menyebarnya bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik pada manusia. Dan oleh karena itu, di sini diperlukan kesadaran semua pihak, termasuk pemerintah, industri obat ternak, grosir dan distributor retail, dokter hewan, dan khususnya bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peternak ayam, mari kita punya tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya resistensi antibiotik demi mencegah meningkatnya angka kematian akibat resistensi antibiotik seperti yang telah diramalkan oleh para ahli epidemiologi, dan anak cucu kita dapat hidup sehat di masa-masa yang akan datang. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat menyadarkan kita semua akan bahaya yang mengancam di depan mata kita, yaitu tentang tidak terobatinya penyakit infeksi karena bakteri telah banyak yang resisten terhadap obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.